Dibuka surat Al-Mursalat. Surat An-Naba sudah selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين bersama
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah adalah safinatun najah. Sunnah adalah bahtera keselamatan. Barang siapa yang hidup di atas Islam dan sunnah, niscaya dia selamat. Adapun mereka yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari sunnah, maka mereka tersesat. Semoga Allah bahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Jalan Islam adalah qala Allah, qala Rasul. Jalan Islam adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan jalan Islam adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik sunnah fi'liyah maupun sunnah qauliyah maupun sunnah taqririyah. Yani sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan namanya sunnah fi'liyah. Sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sunnah qauliyah. Sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan namanya sunnah taqririyah. Al-Islamu huwa sunnah, was sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau tanya apa sih Islam? Islam itu adalah apa yang Nabi sabdakan, yang Nabi laksanakan, yang Nabi tetapkan. Kalau dia ngaku Islam tetapi tidak disabdakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak juga ditetapkan oleh Nabi, maka yang seperti itu berarti penyimpangan atau tambahan dalam Islam. Dan pedoman kita Al-Quran, maka berusaha kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkannya sampai pada surat Al-Mursalat. Wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Ada yang menerjemahkan malaikat, ada yang menerjemahkan angin. Wal asifati asfa, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencang. Wan nasyirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya seluas-luasnya.
fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, fal mulqiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu, uzran au nuzra, untuk menolak alas-alasan atau memberi peringatan. Innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Aqsamallahu ta'ala birrihi hina tahubu mutatabi'atan yakfu ba'duha ba'da. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi angin yang bertiup berturut-turut, sebagiannya mengiringi sebagian yang lain. Begitulah angin bertiup, kemudian terputus bertiup lagi. Sehingga terjemahan dalam tafsir Al-Muyassar, Al-Mursalat adalah angin. Dan itu ada riwayat dari sahabat. Allah bersumpah demi angin yang datang berturut-turut. Wa birriyahi syadidatil hububil muhlika. Juga Allah bersumpah demi angin yang bertiup dengan kencang yang membinasakan. Di antara jundullah, pasukan Allah, adalah angin. Apabila Allah hendak membalikkan kapal besar, bisa itu gelombang naik seperti gunung, kapal besar pun tenggelam. Pohon segede paha kita itu rantingnya, begitu ditiup angin bisa dipelintir, patah. Sangat kuat sekali angin. Bahkan mobil bisa terbang. Kekuatan angin tidak kecil. Bahkan pasukan Ahzab disapu badai gurun, porak-poranda mereka. Begitu juga kaum Samud, fa amma Samud fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha 'alaiha sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma. Adapun kaum Samud dibinasakan dengan angin yang bertiup kencang, yang sangat dingin, terus menerus selama 7 malam 8 hari, binasa semuanya. Makanya kalau ada angin bertiup, apa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka khaira hadhir rih wa khaira ma fiha wa khaira umirat bih. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang ia perintahkan karenanya. Wa bil malaikatil muwakkilina bis sahabi yasuqunaha haitsu syaa Allah. Juga Allah bersumpah demi malaikat yang diwakilkan untuk menggiring awan, digiring kemana Allah kehendaki. Maka riwayat dari Ibnu Abbas, ketika ditanya itu, apa itu kilat? Kilat itu adalah cambuknya malaikat yang menghalau awan. Sebagaimana penggembala onta, penggembala kambing punya tongkat, punya cambuk untuk menghalau kambing dan ontanya, begitu juga malaikat, ia yang menghalau awan. Kalau mau dibikin lumpuh Depok, hujan deras. Akhirnya Nuriman sampai Pelni 2,5 jam. Allah Maha Kuasa. Wa bil malaikati allati tanzilu min indillah bima yafraqu bainal haqqi wal batili wal halali wal haram. Juga Allah bersumpah demi malaikat yang turun dari sisi Allah, yang memisahkan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Wa bil malaikati allati tatalaqqal wahyu min indillahi wa tanzilu bihi ala anbiya'i. Juga Allah bersumpah demi malaikat-malaikat
yang menerima wahyu dari sisi Allah, kemudian diturunkan kepada para nabinya, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. I'dzaran minallah ila khalqi, wahyu itu diturunkan sebagai uzur dari Allah kepada makhluknya, wa inzaran minhu ilaihim, dan sebagai peringatan dari Allah terhadap makhluknya. Gak ada uzur kalau kita tidak mau beriman, karena Allah sudah turunkan wahyu, Allah sudah utus Rasul. Dan peringatan bagi kita dengan turunnya wahyu tentang azab yang akan datang di hari kiamat. Li'alla yakuna lahum hujjah, agar tidak ada bagi mereka hujjah. Innal ladzi tu'aduna bihi, sesungguhnya yang dijanjikan, yang diancamkan, min amri yaumil qiyamah, dari urusan hari kiamat, wa ma fihi minal hisab, dan apa yang ada di dalam hari kiamat berupa hisab, wa jazaa, dan juga balasan, lanazilun bikum la mahalah, pasti akan turun dan tidak bisa tidak. Allah bersumpah demi angin yang lembut, demi angin yang kencang, demi malaikat yang menggiring awan dan seterusnya. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk menekankan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Lalu apa fungsinya kita mengingat hari kiamat? Agar kita hidup itu ada kendali. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat nanti akan ada hari hisab. Rumah orang dijarah, duitnya diambil. Ada nggak hisabnya? Emang nggak ada malaikat mungkar nakir? Semuanya ada. Kita yang nggak dapat, kenapa gua nggak ikut ya? Jangan alhamdulillah kita nggak ikut. Selamat kita insya Allah. Safinatun najah, sunnah ini adalah bahtera keselamatan. Kalau kita nggak ngikutin sunnah, lihat. Bahkan dianggapnya orang-orang itu adalah pejuang, mewakili rakyat Indonesia. Saya nggak termasuk. Nggak bisa seperti itu. Tidak selamat di dunia, tidak selamat di akhirat orang yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang dihapuskan, wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit telah dibelah, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, li ayyi yaumin ujjilat, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengadab orang-orang kafir itu, li yaumil fasl, sampai hari keputusan, wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Wailun yawma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Fa idzan nujumu tumisat wa dhahabat diyauha, apabila bintang-bintang itu dihapus, hilang cahayanya, bintang tidak lagi bercahaya. Wa idzas samaa'u tasadda'at, dan apabila langit berbenturan, wa idzal jibalu tatayyarat wa tanasarat wa sarat haba'an tadruhur riyah, dan apabila gunung-gunung berterbangan, berhamburan, jadilah seperti debu yang ditiup angin. Gunungnya hancur, berhamburan seperti debu yang ditiup angin. Itulah diantara bentuk hari kiamat. Wa idzar rusulu uyyina lahum waqta wa ajalil fasli bainahum wa bainal umam,
Dan apabila Rasul-Rasul telah ditentukan waktu, batas ajal, dihukuminya antara mereka dengan umat-umatnya, yuqal, maka dikatakan li ayyi yaumin azimin akharatir rusul, sampai hari agung yang manakah diakhirkan itu para rasul. Ukhirat li yaumil qada wal fasl bainal khalaiq, ditunda, diakhirkan sampai hari keputusan, hari perincian antara makhluknya. Wa ma a'lamuka ayyuhal insan, tahukah kamu wahai manusia, ayyu syai'in huwa yaumul fasl, hari apa itu hari keputusan? Wa syiddatihi wa haulihi, tahukah kamu tentang dahsyatnya dan huru-haranya? Halakun azimun fi dzalikal yaumi lil mukadzibina bihadzal yaumil mau'ud, celaka dengan kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan hari yang telah dijanjikan. Jadi siapa yang mendustakan hari yang telah dijanjikan, dia binasa. Hari apa yang dijanjikan? Hari kiamat. Kenapa binasa mereka? Tadi orang nggak percaya hari kiamat, enak aja berbuat dosa, dikiranya nggak ada pengadilan nanti di akhirat. Dia bisa bersembunyi dari CCTV, dia bisa bersembunyi dari kamera yang berterbangan ke sana kemari. Itu jangankan urusan demo, pernikahan aja sekarang itu ada drone bawa kamera dia. Gitu. Sehingga sekarang ini kalau ada orang zalim, pukulin orang, dia tersembunyi, dikiranya itu ada pengintainya di atas. Di mana orang itu lari, dikejar sama drone itu. Itu manusia bisa merekam seperti itu. Kalau dulu orang bisa diseret, dikerumuni, digebukin, nggak ada yang lihat, tahu-tahu mati. Sekarang enggak. Maka mereka ketika menzalimi orang bukan dengan tangannya, dijatuhin, diinjak dengan kaki, tapi tetap aja terekam. Maka di antara doa kita, wa asghilidz zalimin bidzalimin, sibukkanlah orang yang zalim dengan orang zalim yang lain. Wa akhrijna min bainihim salimin, keluarkanlah kami dari mereka dengan selamat. Jadi orang zalim bertemu dengan orang zalim, sibuk sesama orang-orang zalim. Semoga kita diselamatkan dari kezaliman orang-orang yang zalim. Selanjutnya Allah berfirman, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu? Tsumma nutbi'uhumul akhirin, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengadab orang-orang yang datang kemudian. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Alam nuhlikis sabiqina minal umamil madiyah, bukankah telah kami binasakan orang-orang terdahulu dari umat-umat terdahulu, bitakdzibihim lirrusul, dengan sebab pendustaan mereka terhadap para rasul, kaqaumin Nuh wa 'ad wa Tsamud, seperti kaum Nabi Nuh, kaum 'ad, kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Nuh dibinasakan dengan ditenggelamkan banjir bandang. Kaum 'ad, fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum 'ad, maka ia dibinasakan dengan halilintar. Taghiyah, suara yang menggelegar, yang membuat putus urat jantung mereka. Fa amma Tsamud fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Samud tadi dibinasakan dengan angin yang bertiup sangat kencang dan sangat dingin. Diingatkan oleh Allah Rabbul Alamin, enggak mau ikut ajaran Rasul, itu akibatnya. Kaum Nuh, kaum Tsamud, kaum 'ad, kaumnya Nabi Musa ditenggelamkan juga. Bahkan kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidak taat dengan Nabi,
Perang Uhud 70 sahabat Nabi terbunuh. Siapa yang menentang sunnah, menyelisihi sunnah pasti kalah. Siapa yang ittiba dengan sunnah pasti berkah. Semoga Allah berkahi kita semua. Thumma nulhiqu bihimul mutaakhirina mimman kanu mithlahum fit takdzibi wal isyan. Kemudian kami iringkan bersama mereka orang-orang belakangan yang serupa dengan mereka dalam pendustaan dan kedurhakaan. Jadi diingatkan, wahai kafir Quraisy, kamu enggak ingat itu kaumnya Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Ad. Kalau kalian juga durhaka, mendustakan Rasul, nasib kalian juga sama. Tapi tetap saja mereka tidak mau dengar, maka mereka dibinasakan ketika perang Badar. Mithlu dzalikal ikhlaqil fadhi'i naf'alu bihaula'il mujrimin min kufari Makkah litakdzibihim ar-rusula sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah kebinasaan yang mengerikan kami melakukan kepada orang-orang yang berdosa dari orang kafir Mekah karena pendustaan mereka kepada para rasul. Ayat ini adalah dalil pertama yang Allah Subhanahu wa taala bawakan untuk menekankan akan adanya hari kebangkitan. Alam nuhlikil awwalin, bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Saleh alaihi salam, kaum Nabi Hud alaihi salam, serta Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kabar tentang kebinasaan orang-orang terdahulu ini diketahui oleh orang-orang musyrikin. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang kebinasaan orang-orang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan mereka dengan firman-Nya, "Tsumma nutbi'uhumul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin." Lalu kami susulkan adab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian, demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa pasti ada balasannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa rangkaian firman Allah ini memberikan makna tersirat bahwasanya mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk membangkitkan mereka kembali pada hari akhir, hari kiamat kelak, karena Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dan mematikan manusia. Maka untuk menciptakan ulang adalah hal yang mudah dan bukanlah hal yang mustahil. Sebagaimana Allah mudah untuk menciptakan dan mematikan mereka, maka mudah pula bagi Allah Azza wa Jalla untuk melakukan tindakan berikutnya. Tatkala Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa menciptakan orang-orang terdahulu kemudian mematikan mereka, maka ini berarti Allah yang berkuasa mengatur hidup dan matinya mereka. Sehingga secara logika Allah Azza wa Jalla bisa mengambil tindakan berikutnya, yaitu membangkitkan mereka. Maka tersirat makna bahwa mengapa orang-orang musyrikin masih mendustakan hari kebangkitan. Harusnya mereka berpikir, tadinya kita nggak ada di dunia ini. Ya. Gitu. Ketika saya cerita dengan anak saya, Presiden Soeharto, siapa dia? Nggak tahu dia. Oh iya, dia lahir tahun 98, 97. Gitu. Presiden Soeharto nggak tahu. Berapa tahun dia jadi presiden? 33 tahun, Gitu. Nggak percaya. Karena apa? Karena waktu itu dia belum ada. Kemudian sekarang mereka ada. Nanti 100 tahun lagi mereka sudah enggak ada.
Kemudian nanti di hari kiamat Allah adakan lagi. Mungkin apa enggak mungkin? Sangat mungkin. Nanti kita akan diadili, akan disidang. Tidak ada sekecil apapun kebaikan kecuali ada balasannya. Dan tidak ada sekecil apapun kejahatan kecuali juga ada balasannya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Halakun wa adzabun syadidu yaumal qiyamati likulli mukadzibin bi anna Allaha huwal ilahul haq. Kebinasaan dan azab yang pedih di hari kiamat bagi tiap-tiap orang yang mendustakan bahwasanya Allah lah Tuhan yang hak. Wahdahu la syarikalah, dialah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Wan nubuwwata wal ba'ts wal hisab. Begitu juga orang yang mendustakan kenabian, kebangkitan dan hari hisab. Semoga kita tidak mendustakannya dan istiqomah di atas keimanan sampai ajal tiba. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka perjalanan hidup Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman 518. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Perjalanan kita mengikuti jejak Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada perang Khaybar dan Wadil Qura. Terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah. Jadi selesai perang Uhud, maka terjadi perang Khaybar. Khaybar itu kampung Yahudi. Khaybar adalah kota besar yang memiliki banyak benteng dan kebun. Karena Yahudi itu pengecut, sehingga mereka akan berperang miwarai judur, dari balik benteng. Sehingga mereka bikin benteng. Dan sekarang yang bikin benteng bukan hanya Yahudi. Umat Islam juga rumahnya dibikin benteng, gerbangnya besar seperti benteng karena ketakutan. Tapi walaupun di benteng, kalau rakyat nyerang bisa nggak dijebol? Berarti bentengmu tidak berguna. Sehingga orang yang cerdas mengatakan, benteng mangkok lebih kuat daripada benteng tembok. Apa? Benteng mangkok lebih kuat daripada benteng tembok. Apa maksudnya? Mangkok disusun buat benteng? Bukan. Benteng mangkok itu kita masak kambing, masak ayam. Lalu tetangga dikasih mangkok, semangkok. Lingkungan kanan, kiri, depan, belakang dikasih. Itu namanya benteng mangkok. Aman kita. Tetangganya baik-baik semua. Itu benteng mangkok. Beda dengan benteng tembok. Rumahnya ditembok keliling. Biar enggak ada
maling. Pelit gitu. Begitu ada maling datang, tetangganya bilang, udah gasak aja bang. Pelit dia. Karena orang pelit dibenci tetangganya. Tangga yang inisiatif bawa linggis nih, kalau ada nih bawa linggis. Benteng mangkok lebih kuat daripada benteng tembok. Kalau kita punya benteng mangkok, senantiasa berbagi dengan lingkungan, aman. Rumah nggak dikunci juga aman, orang nggak ada apa-apa. Maling masuk aja prihatin melihat, ya Allah nggak ada apa-apa. Malah hasil nyolong di tempat lain taruh di situ. Semoga Allah lindungi kita dunia dan akhirat. Terletak sekitar 60 atau 80 mil di utara kota Madinah. Sekarang ia berubah menjadi desa yang di beberapa wilayah terdapat daerah yang gersang dan tidak banyak dihuni. Dulunya kota Yahudi, sekarang sudah punah, tinggal sisa-sisanya. Sebab peperangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tenang dari ancaman sayap terkuat dari 3 sayap musuh yang merasa aman setelah adanya gencatan senjata, beliau pun ingin membuat perhitungan dengan 2 kelompok lainnya yang ada, yaitu orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab di daerah Najd. Musuh Nabi terkuat itu musyrikin Mekah. Ketika sudah kalah mereka di perang Badar, kemudian perang Uhud, nampak mereka menang, tapi kemudian disusul oleh Nabi SAW dan aman, maka tinggal musuh ranking 2 yaitu Yahudi. Dengan demikian tercipta keamanan dan kedamaian yang kondusif, juga ketenangan di seluruh Jazirah Arab, sehingga kaum muslimin dapat beristirahat dari pertikaian berdarah yang berkelanjutan dan berkonsentrasi pada penyebaran agama Islam dan dakwahnya. Maka negeri kita ini negeri yang aman, jangan dibikin kacau. Kalau kacau nggak bisa dakwah. Berapa jadwal kajian di Jakarta itu orang dibatalkan. Ustadz Amin Nurbait, Ustadz Syafiq, nggak bisa kajian karena kerusuhan. Jangan diciptakan kerusuhan. Bersyukur kepada Allah. Tapi mereka dapat duit banyak, kita nggak dapat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Islam itu tujuannya surga, bukan dunia. Dunia sebanyak apapun mati nggak dibawa. Yang menyelamatkan kita di alam kubur adalah iman dan amal soleh kita. Ketika Khaybar berubah menjadi sarang makar, pusat konspirasi, tempat memprovokasi pasukan, sumber keonaran, pemicu api peperangan, maka pantaslah bila ia yang pertama kali menjadi incaran kaum muslimin. Di biang keroknya ini Khaybar. Adapun gambaran orang-orang Khaybar seperti itu, tentu kita tidak lupa bahwa mereka lah yang mengumpulkan pasukan koalisi untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka menghasut Bani Quraidah untuk melakukan pengkhianatan, kemudian melakukan kontak dengan orang-orang munafik yang merupakan musuh dalam selimut bagi masyarakat Islam, Abdullah bin Salul dan teman-temannya. Juga dengan orang-orang Ghatafan dan orang-orang Arab Badui. Ini kelompok ketiga terkuat dari pasukan koalisi.
pasukan koalisi, pasukan sekutu. Musyrikin Mekah, Yahudi dan Badui. Mereka pun ketika itu telah mempersiapkan diri untuk berperang, hingga dengan perilaku dan perbuatan mereka menimpakan atas kaum muslimin berbagai tekanan dan cobaan yang tiada henti. Kita dakwah enak, Masya Allah. Nabi dakwah ditekan, diintimidasi, diancam. Sabar. Kita dalam berdakwah seperti itu harus bersabar dan terus minta tolong kepada Allah. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Harus terus minta tolong kepada Allah. Adapun godaan, rintangan, tekanan, permusuhan enggak ada. Karena Allah ciptakan ada malaikat, ada iblis, ada akal sehat, ada hawa nafsu. Semua berpasang-pasangan. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Ada ahlu sunnah, ada ahlul bid'ah. Ada orang yang membela sunnah, ada yang membela bid'ah. Itu akan terus ada sampai ajal tiba. Ada istirahatnya. Istirahat kita nanti di surga. Semoga kita masuk surga semua. Tidak itu saja, bahkan mereka membuat rencana membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi punya rencana. Maka di antara target ahlul bid'ah itu bagaimana membunuh ahlus sunnah. Semoga Allah melindungi kita. Di antara target orang kafir itu begitu. Karena itu kaum muslimin terpaksa mengirimkan satuan pasukan terus-menerus kepada mereka untuk menumpas para dedengkot pengkhianat tersebut seperti Salam bin Abil Haqaiq dan Asir bin Razzam. Akan tetapi yang seharusnya dilakukan kaum muslimin lebih dari itu. Namun mereka menangguhkan sementara pekerjaan ini karena ada kekuatan yang lebih besar, lebih keras dan lebih durhaka dari mereka, yaitu kafir Quraisy. Yahudi durhaka, iya, tapi Yahudi Tuhannya Allah. Musyrikin dia menuhankan yang lain. Sehingga kejahatan musyrikin dengan Yahudi, dengan Nasrani itu lebih ringan dibanding kejahatan apa? Musyrikin. Karena Yahudi Nasrani ahlul kitab. Sama-sama kafir. Tetapi tidak sama kafirnya Yahudi dan Nasrani dengan kafirnya musyrikin. Kafirnya Yahudi Nasrani, boleh enggak kita makan sembelihannya? Boleh. Boleh enggak kita menikahi wanitanya? Boleh. Kalau musyrikin enggak boleh. Lalu dia pergi menuju Khaybar dalam bulan Muharram itu. Para ahli tafsir berkata sebenarnya Khaybar adalah sesuatu yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampas itu untukmu. Surat apa? Al-Fath. Surat yang ke-48 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minin wa yahdikum siratan mustaqim. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil,
maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Harta rampasan perang tersebut mencakup semua harta rampasan perang yang didapat oleh seluruh kaum muslimin hingga kiamat. Jadi harta rampasan perang itu halal kalau perangnya muslim dengan kafir. Kalau koruptor diambil hartanya oleh rakyat, halal apa haram? Haram. Gak boleh ngambil harta. Seandainya orang kafir aja gak boleh, apalagi orang mukmin. Maka disegerakannya harta rampasan ini, yakni harta rampasan perang Khaybar. Janganlah kalian mengira harta rampasan itu hanya statusnya harta rampasan perang. Namun masih terdapat berbagai harta rampasan perang lain setelahnya. Dan pujilah Allah Azza wa Jalla pada saat dia menahan tangan manusia yang mampu memerangi kalian dan berkeinginan untuk memerangi kalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang-orang yang sanggup mencelakakan kita, tetapi Allah tahan. Dia tidak mencelakakan kita. Siapa yang menahan? Allah. Makanya gak boleh kita takut kepada siapapun, kecuali takut kepada Allah. Sekiranya kita dikepung oleh kekuatan maha dahsyat, jika Allah melindungi kita, binasa apa selamat? Pasti selamat. Maka minta tolong terus kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini merupakan nikmat dan keringanan yang diberikan kepada kalian, dan agar itu, yakni harta rampasan perang, menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Yang dengan bukti itu orang-orang mukmin dapat mengetahui benarnya berita Allah Azza wa Jalla dan janjinya yang hak. Begitu mengalahkan perang Khaybar, kemudian mendapatkan ghanimah, oh benar janji Allah itu. Makin beriman. Begitu juga orang-orang yang ikhlas, berjuang, membela agama. Dia ingat janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan mengokohkan telapak kakimu. Begitu kita berjuang misalnya membela agama Allah, lalu Allah berikan kemudahan dunia, benar janji Allah, enggak dusta. Serta balasannya yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan hal itu juga akan menakdirkan yang lainnya. Dan agar dia menunjuki kamu dengan berbagai sebab yang ditetapkan pada kalian, siratal mustaqima, kepada jalan yang lurus berupa ilmu, iman, dan amal. Jadi jalan yang lurus itu satu, ilmu, dua, iman, tiga, amal. Semoga kita berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya adalah perjanjian Hudaybiyah, dan harta rampasan itu adalah Khaybar. Selanjutnya jumlah pasukan Islam. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah iman tidak turut pada perang Hudaybiyah, Allah menerangkan perihal mereka kepada nabinya.
Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khuduha dharuna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Orang-orang Badui, orang yang tinggal di pedalaman akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Biarkanlah kami pasti akan mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, sekali-kali tidak, ini tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit saja. Perang gak mau ikut, ambil harta rampasan mau ikut. Gak boleh. Ketika Rasulullah SAW hendak berangkat ke Khaybar, beliau mengumumkan bahwa tidak boleh ikut bersama beliau kecuali orang yang benar-benar mau berjihad. Maka yang turut berangkat bersama beliau hanyalah orang-orang yang ikut dalam perjanjian Bai'atul Ridwan yang berjumlah sekitar 1.400 orang. Berarti jumlah sahabat dikit apa banyak? Banyak. Yang ikut Bai'atul Ridwan saja udah 1.400 radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW menyerahkan urusan kota Madinah kepada Siba bin Urfutah Al-Ghifari. Berarti Nabi ikut perang apa tidak? Ikut. Jadi pemimpin yang baik itu ikut berjuang, bukan cuma di Madinah doang yang suruh berangkat perang pasukannya, enggak. Pemimpin yang baik dia ikut bersama pasukannya. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut versi Ibnu Ishaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya kepada Numailah bin Abdullah Al-Laythi. Pendapat yang pertama lah yang lebih benar menurut para peneliti. Ketika itulah Abu Hurairah datang ke Madinah dalam keadaan muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi Islam. Dikatakan rawi Islam karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga paling sering kita mendengar an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ketemu Nabi cuma 3 tahun. Perang Khaybar tadi tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah. Nabi wafat tahun berapa? 10 Hijriah. Berarti Abu Hurairah ketemu Nabi cuma 3 tahun. Tapi luas sekali ilmunya. Sehingga kadang ada orang yang pesantren cuma 3 tahun. Tapi ilmunya apa? Luas. Ada yang masuk pesantren dari anak-anak. Sampai pulang dari pesantren bawa anak. Karena diangkat menantu oleh kiainya. Tetapi apa yang dia punya? Pinter masak. Karena di pesantren tugasnya dan itu penting masak, bisa masak, nggak masalah. Tetapi ilmu yang dituntut qala Allah, qala Rasul itu harus dikuasai. Kenapa yang jadi masalah? Kenapa Abu Hurairah cuma 3 tahun ketemu Nabi tapi kok menjadi rawi Islam? Pertama, karena kesungguhan beliau melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi pergi, Abu Hurairah ikut bersamanya. Gitu, ngikutin terus.
untuk mendapatkan dua. Pertama, mendapatkan sabda Nabi. Yang kedua, mendapatkan makanan. Karena Abu Hurairah miskin, sehingga ikut Nabi biar bisa makan bersama Nabi. Dan Nabi SAW pernah melewati Abu Hurairah sedang menekankan perutnya ke batu. Jadi ada batu, Abu Hurairah tengkurap, perutnya ditekan ke batu. Ngapain? Untuk menahan sakitnya lapar. Lapar sekali perut itu, ditekan ke batu biar mengurangi rasa sakit. Bisa juga untuk menghilangkan sakitnya lapar dengan diikat perut yang kuat. Lalu Nabi mengatakan, ya Bahir ta'al, Abu Hurairah kemari. Maka dia ikut. Gitu, ikut Nabi masuk ke rumah, ada segelas susu. Nabi tanya kepada keluarganya, susu siapa ini? Kata keluarganya, hadiah dari Abu Ayyub atau sahabat yang lain. Ya, senang Abu Hurairah, Nabi punya segelas susu. Kali-kali dapat separuhnya kan lumayan. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Hurairah, ya Bahir, wahai Abu Hurairah, panggil ahli suffah. Ahli suffah itu ibaratnya santri yang tidur di masjid Nabi di belakang. Jumlah mereka ada 70-an. Mereka siap berjihad membela Nabi. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, susu cuma segelas. Aku yang lihat duluan, harusnya saya yang berhak. Kenapa harus panggil ahli suffah? Iya kalau mereka enggak mau, kalau mau. Tetapi itu perintah Nabi. Abu Hurairah abaikan apa jalankan? Jalankan. Dipanggil ahlu suffah, datang semuanya. No kan bener? Datang. Itu berkahnya mengikuti sunnah Nabi. Ikutin saja, jangan mikir secara logika. Lalu kata Nabi, berikan minum susu ini kepada mereka. Susunya dikasih sama seorang sahabat. Dia minum. Kemudian sudah diberikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kasih kepada sebelahnya lagi. Dia minum. Kemudian kasih kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kasih lagi. Semuanya 70 sahabat minum. Kenyang semua. Dan air di gelas, susu di gelas akan tidak berkurang. Itu. Selesai semuanya minum, kata Abu Hurairah, kasih sama Nabi. Balikin sama Nabi. Coba kalau kita, bentar ya Rasulullah, minum dulu. Gak, kasihin sama Nabi. Abu Hurairah belum minum. Ini menunjukkan kalau kita jadi panitia itu makannya duluan apa belakangan? Pak tamu dulu yang dikasih, kita belakangan. Kalau nyisa. Ini kadang panitia belakang juga, tapi udah ngumpetin. Ini panitia parah. Akhirnya kata Nabi SAW, ya Bahir, baqitu ana wa anta. Wahai Abu Hurairah, tinggal saya dan kamu. Tab'an ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Abu Hurairah udah ngarepin banget. Kata Nabi, ishrab, minum. Abu Hurairah minum. Kemudian dibalikin sama Nabi. Kata Nabi, ishrab, minum lagi. Abu Hurairah minum lagi. Dibalikin kepada Nabi. Kata Nabi, ishrab, minum lagi. Ya Rasulullah, udah gak ada tempat lagi di perutku. Sudah tidak ada lagi tempat di perutku. Berarti kenyang apa enggak? Kenyang. Boleh enggak makan sampai kenyang? Boleh. Siapa bilang enggak boleh makan sampai kenyang? Itu dalil boleh makan sampai kenyang. Yang tidak boleh apa? Kekenyangan. Itu yang enggak boleh. Kenyang saja boleh. Yang enggak boleh makan. Kekenyangan. Saking enggak ada tempatnya akhirnya Ini menunjukkan tempat angin terdesak oleh makan dan itu mukjizat. Jadi kenapa Abu Hurairah menjadi banyak hafalannya? Karena ia selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
Karena Abu Hurairah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kalau ngaji depan Nabi sorbannya dibuka. Selesai pengajian sorbannya diikatkan di kepalanya. Lalu didoakan oleh Nabi agar jangan lupa. Maka Abu Hurairah tidak lupa. Sehingga diceritakan akalnya seperti kaset. Begitu dengar terekam, dengar terekam. Persis saya antum juga kaset. Sayang kusut. Antum kaset juga tapi Abu Hurairah hafal terus. Yang ketiga, kenapa Abu Hurairah yang cuma 3 tahun bertemu dengan Nabi kok menjadi penghafal Quran paling banyak? Karena Abu Hurairah belajar dari sahabat lain. Sepeninggal Nabi, Abu Hurairah mendengar hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Begitulah kita, tidak boleh gengsi belajar kepada siapapun. Kepada ustadz yang lebih muda dari kita sekalipun, kita ambil ilmunya. Jangan merasa udah senior, nggak mau. Ilmu itu seperti itu, nggak pandang usia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang keempat, kenapa banyak meriwayatkan hadis? Karena sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengajar, menyampaikan ilmu. Itu yang bikin orang itu berilmu karena dia ngajar, dia menyampaikan. Orang yang mengajarkan ilmunya hilang apa makin hafal? Makin hafal. Beda dengan duit. Duit itu kalau dibagi-bagi nambah apa habis? Habis. Kalau ilmu dibagi-bagi itu bertambah. Makanya orang yang punya ilmu harus semangat ngajar. Ngajar siapa? Nggak ada yang diajarin. Ajarkan sama adikmu, ajarkan sama istrimu, ajarkan sama keluargamu. Ngajar. Itu yang bikin ilmu itu melekat karena dipakai buat mengajar, menyampaikan. Abu Hurairah datang ketika itu. Ketika itulah Abu Hurairah datang ke Madinah dalam keadaan muslim dan bertemu dengan Sibak bin Urfutah pada waktu salat subuh. Setelah selesai salat, ia mendatangi Sibak dan diberi bekal olehnya sehingga dia bisa pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan keislamannya kepada kaum muslimin. Maka mereka pun mengikut sertakannya bersama para sahabatnya dalam pembagian rampasan perang. Itulah kisah perang Khaybar sampai pada datangnya Abu Hurairah ke Madinah. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang mengenai orang-orang munafik melakukan kontak dengan Yahudi. Dan orang munafik zaman Nabi aja ada. Zaman sekarang ada atau banyak? Ngaji-ngaji bersama kita, akan tapi di belakang dia menggembosi kita. Itu namanya orang munafik. Semoga Allah melindungi kita dari kemunafikan dan melindungi kita dari orang-orang munafik. Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid sampai halaman 145. Orang yang tidak rela dengan sumpah dengan mengagungkan nama Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah demi bapak-bapakmu, demi ayahku, demi kakekku, enggak boleh.
Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia berkata jujur. Jadi Islam itu membenci kedustaan. Islam itu mengajarkan kejujuran. Orang hidup harus jujur. Dan jujur itulah yang mendatangkan keberuntungan. Wa man hulifa lahu billahi falyardha. Barang siapa yang diberi sumpah dengan nama Allah, hendaknya dia ridha. Kamu yang mencain piring? Enggak. Kamu enggak ada orang lain di sini kecuali kamu? Enggak. Demi Allah enggak. Oh ya sudah. Dia sudah bilang apa? Demi Allah. Kita terima. Jadi kalau ada orang bersumpah, kenapa dia sudah menyebut nama Allah? Kok kamu terima padahal dia bohong? Demi mengagungkan siapa? Allah. Sampai-sampai dikatakan, dia ngelihat langsung orang itu berbuat salah. Dia bilang, enggak, bukan saya. Demi Allah bukan saya. Oh, berarti mata saya yang salah ngelihat. Dia salahkan matanya. Wa man lam yardha falaysa minallah. Barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan begitulah kita. Hendaknya punya akhlak pemaaf. Bukan menjadi orang yang tajam kepada orang lain. Kisah dikisahkan oleh Ustaz Dr. Firanda Dirja hafizahullah, dan dia mendengar dari gurunya Syekh Abdul Razzaq. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid ini, seorang mufti atau syekh yang lain. Seingat saya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau termasuk mengharamkan rokok. Ketika ada pegawai kerajaan atau mungkin orang yang mulia di sana, dia merokok. Dilaporkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maksudnya biar ditegur. Kata syekhnya, enggak, itu dia enggak merokok. Gitu. Ya tapi biasanya dia merokok. Dia sekarang enggak merokok. Gitu. Jadi bukan dicecer kesalahan orang. Kamu ngaku kamu, iya kan kamu ini. Kalau dia udah bilang enggak, ya sudah enggak. Jangan dikorek terus. Kita mengingkari kemungkaran itu kalau kemungkaran ada di hadapan kita. Kalau enggak ada kemungkaran, jangan cari-cari. Jangan orang dicari-cari kesalahannya. Kalau dicari-cari, namanya manusia, pasti ada salahnya. Kalau dicari-cari, namanya manusia, pasti ada. Ada nggak orang yang nggak punya salah? Enggak. Semua kita pasti punya salah. Kalau kelihatan nggak salah, karena Allah tutupi kesalahan kita. Dan bagus sekali hadis Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita melihat kesalahan teman kita, tutupi. Kalau kita mau nasihati, nasihati berdua. Kandungan bab ini pertama, dilarang bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Yang kedua, diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan menggunakan nama Allah untuk rela menerimanya. Ini bagian dari tauhid. Bagian dari mengagungkan Allah. Dia sudah bilang demi Allah. Dia sudah bilang demi Allah. Dan itu adab ulama ahli hadis pun
Seperti itu. Misalnya menurut penelitian dia, satu hadis itu dhaif. Kemudian ada ulama yang meneliti hadis, menulis kitab, membawakan hadis yang dhaif itu. Ketika kitabnya disodorkan kepada ulama ini, ya Syekh, bagaimana menurut pendapatmu mengenai kitab ini? Apakah engkau merekomendasikan? Kurang lebih jawabannya bahwasanya buku ini ada kekurangan ini, ada kekurangan ini. Ada juga dia membawakan hadis-hadis yang dhaif, akan tetapi dia telah mencantumkan nama ulama yang mensahihkannya. Sudah. Menurut penelitian dia dhaif, tapi dia sudah menyampaikan bahwa ada ulama yang menghasankan atau mensahihkan, sudah. Karena masalah sahih dan dhaif masalah ijtihadiyah. Sehingga tidak boleh kita paksakan ijtihad orang lain, harus mengikuti ijtihad kita. Begitu berlapang dada. Jadi dengan perbedaan-perbedaan yang ada, hendaknya kita apa? Berlapang dada. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak rela. Orang yang tidak rela diberi sumpah dengan nama Allah. Apa ancamannya? Barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Wallahu a'lam maknanya. Allah tidak meridhoinya atau Allah Ta'ala tidak membelanya. Inilah kajian kita sore hari ini. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Iya, silahkan, ada waktu 8 menit kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.